Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus lanjut. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh. Jadi engkau mengasihi manusia sudah ada di dalam, dan engkau mengasihi Allah sudah ada di dalam. Berarti hukum Taurat tidak ditiadakan. Ya, ada yang pakai hukum Taurat. Kita masing-masing pelayanan di dalam dunia ini ada pendeta, ada yang pakai hukum Taurat, ada yang tidak pakai. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang hari ini duduk, saya mau sampaikan kita harus punya pikiran positif thinking. Kita harus mempunyai pikiran positif. Orang mau negatif, kita positif. Kalau orang yang positif, dia tidak akan mudah terpengaruh. Orang yang positif, dia tidak akan mudah terombang-ambing. Karena apa? Dia cuma mau bahwa Tuhan yang akan memberitahukan itu yang benar. Tetapi orang yang pelin-pelan, dia akan mudah terpengaruh. Sebentar kata orang ini, dia akan ikut. Sebentar kata orang ini, dia akan ikut. Akhirnya dia juga tidak akan pegang firman Tuhan. Katanya Tuhan mau memberkati saya. Sampai hari ini Tuhan belum memberkati saya. Mungkin engkau saja yang belum melakukan sesuatu hal atau satu bagian yang belum engkau lakukan, maka Allah menunda berkatmu. Jadi hukum itu tidak dihapuskan, tapi hukum itu masih, dan kita masih di dalam hukum itu. Hukum itu juga digenapi oleh Yesus Kristus. Apakah hubungan kita dengan Tuhan terganggu apabila kita tidak melakukan perintahnya? Apakah hubungan kita dengan Tuhan terganggu karena kita tidak melakukan perintahnya? Ya, bisa bilang terganggu, bisa. Bisa juga tidak, karena prinsip kita adalah seperti begini. Saya manusia biasa, saya mempunyai keterbatasan. Tetapi di saat saya kembali kepada Tuhan, ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lihat manusia jatuh di dalam dosa, siapa yang mencari manusia itu? Allah lah yang mencari manusia. Bukan manusia itu mencari Allah, bukan Adam dan Hawa pergi mencari Allah, tetapi Allah yang datang dan Allah bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Kami bersembunyi karena kami telanjang. Tuhan bilang, kau tahu kalau kau telanjang? Pasti kau makan dari buah pohon itu. Kenapa Allah berbicara seperti itu dengan Adam? Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, tetapi Allah mau ada komunikasi. Mengapa Bapak Ibu Saudara harus berdoa? Mengapa Bapak Ibu Saudara harus punya waktu datang kepada Tuhan? Tuhan bukan tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan tidak tahu beban Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau masih berbicara dengan dia. Sediakan waktu untuk berbicara dengan dia. Sediakan saat teduhmu dengan Tuhan. Di saat engkau berbicara dengan dia, disitulah dia mendengar. Saya sudah kasih beban doa di pendeta. Pendeta berdoa, saya jalan-jalan dulu. Pendeta berdoa, saya pergi-pergi dulu. Saya tidur, bangun, makan, melamun, duduk, santai, cerita. Nanti pendeta yang berdoa saya. Bapak Ibu Saudara, itu yang dibilang kita terlambat menerima berkat Tuhan. Kita terlambat mendapatkan berkat Tuhan. Mengapa kita harus taat menjalankan perintah Tuhan? Ada 5 hal yang akan kita lihat. Mengapa kita harus taat dalam menjalankan perintah Tuhan? Ya, saya minta anak-anak muda siap Alkitab. Jangan Alkitabnya ditaruh, tapi dipegang. Dan kita semua mengikuti dari Alkitab. Jadi pembicaraan saya selesai langsung dibaca. Jangan saya tunggu lagi 5 menit, 6 menit. Ya, tidak. Jadi kalau pembicaraan saya selesai, saya sebut kitab apa, langsung dibaca, supaya waktu kita tidak terbuang-buang. Mengapa kita harus taat menjalankan perintah Tuhan? Ada 5 hal. Yang pertama adalah ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ketaatan seseorang adalah bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Siapapun yang kita lihat taat, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak perlu berbicara kepada kau, oh saya mengasihi Tuhan. Tidak perlu, tapi Tuhan butuh tindakan kita. Di dalam Yohanes pasal 14, baca Yohanes 14, Injil Yohanes 14, baca ayat 1 dan lompat ke ayat 15.
Injil Yohanes ayat 1 pasal 14. Saya rasa semua sudah hafal. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayatnya yang ke-15. Sudah? Aduh, saya sudah bicara 2 kali, 3 kali. Pasal 14 ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu firman Tuhan untuk orang mati. Tidak ada siapa bilang firman Tuhan itu untuk orang yang hidup. Orang yang mati dia sudah pergi, dia tidak perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Daud berkata bahwa di dalam dunia orang mati tidak ada pujian penyembahan. Di dalam dunia orang mati tidak ada pengucapan syukur. Orang mengucap syukur masih ada di atas bumi ini. Jadi firman Tuhan ini untuk orang hidup. Janganlah gelisah hatimu. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara gelisahkan saat ini? Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara gelisah, beban, pergumulan apa? Sedangkan Yesus berkata, percayalah kepadaku, kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Percaya juga kepada Yesus. Ya. Percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Di dalam ayat 15 berkata apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Orang yang mengasihi Allah, dia akan melakukan perintah Allah. Apapun yang terjadi tetap akan melakukan perintah Allah. Daud bilang apa? Di dalam Mazmur 23. Di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Di dalam lembah kekelaman, dia akui, Daud akui walaupun dia di dalam kesusahan berat, dia di dalam himpitan yang berat, dia di dalam masalah yang berat, dia percaya bahwa Allah ada di situ untuk dia. Terus sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di zaman modern, di zaman yang bisa segala sesuatu kita miliki ya. Saya lihat anak-anak sekarang dia bisa pegang uang 100.000. Anak kecil bisa pegang uang 100.000. Tapi zamannya saya di tahun 90-an, kami tidak bisa pegang uang 100.000. Itu sangat susah sekali. Kami bisa pegang itu 1.000 rupiah, 100 merah, 500 yang gambar monyet belakang. Ya, kami bisa pegang itu. Dan itu, zaman itu kami bisa beli kue, sudah bisa dapat 2, bisa dapat 4. Ya, kami tidak pernah tahu itu namanya uang 100.000. Tetapi anak-anak sekarang bisa pegang. Zaman ini semakin maju dan semakin luar biasa. Tetapi apakah firman Tuhan tidak luar biasa? Firman Tuhan lebih luar biasa daripada itu. Orang percaya, orang taat, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan bisa hidup di atas berkat-berkat itu. Karena Allah bilang bahwa orang yang taat, kalau tidak taat tidak mungkin. Ya, kalau untuk orang percaya, saya percaya sudah mengalami model itu, yaitu grafiknya turun naik. Di saat kita setia dengan milik Tuhan, apapun Tuhan sediakan, karena dia akan datangkan dari semua tempat. Dari orang yang kita tidak duga-duga dia bisa memberkati kita. Dari orang yang kita tidak menyangka dia bisa memberkati kita. Tapi di saat kita coba tutup berkat itu dan kita tidak memberikannya karena kebutuhan kita terus alihkan, maka Tuhan kunci keran itu. Dan kita akan mengalami satu kemunduran. Tetapi bukan berarti kemunduran terus langsung tidak punya uang sama sekali, tidak. Allah akan tetap memberkati tapi tidak sesuai target yang kita perlukan. Tidak akan sesuai kebutuhan yang kita harapkan. Kita butuh 1 juta, dia tidak akan pernah kasih sampai 1 juta. Dia akan kasih di bawah dari itu. Jadi tinggal kita menyadari diri kita, apakah kita di jalan Tuhan atau tidak. 1 Yohanes 2. Surat 1 Yohanes pasal 2, baca ayat 3 dan 4. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini Gembala Sidang yang biasanya buka Alkitab dari 1 ayat dan dia berbicara dari 1 ayat, Bapak Ibu Saudara tidak pernah ke sana kemari. Hari ini kita ke sana kemari, kita jelajahi seluruh buku Alkitab ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Baca.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengenal Allah tapi tidak menuruti perintahnya. Ya, saya tidak bisa ambil contoh lain. Saya bicara dari perpuluhan saja, karena kita semua sekarang membutuhkan uang. Di dalam dunia ini semua perlu uang. Ya, di dalam kitab lain berkata bahwa akar kejahatan adalah cinta uang. Hari ini kita bicara uang. Ya, tidak taat kepada perpuluhan kita tidak akan melakukan. Kita tidak akan menerima berkat Tuhan. Tapi orang yang taat dia akan menerima berkat Tuhan. Di dalam kita semua dalam dunia ini mungkin ada satu dua yang taat, tetapi saya rasa sebagian besar kayaknya tidak taat. Karena apa? Bukan tidak taat karena tidak mengasihi Allah. Karena kehidupan kita, di saat kita lagi tidak ada apa-apa dan ada yang kita simpan di tangan kita perpuluhan, terpaksa perpuluhan kita alihkan. Tidak lagi tidak ada apa-apa di tangan kita ada perpuluhan, saudara kita datang, kita kasih perpuluhan dan terus kita lakukan, tetapi Tuhan masih kasih tinggal. Tetapi saatnya tertentu dia akan mengajar kita. Dia akan mengajar kita dengan pukulan yang sangat keras, yaitu dia akan kunci pipa saluran berkat. Saya paling suka dengan lagu ini. Ku mau jadi saluran di sungainya Allah. Ku mau jadi saluran di sungainya Allah. Jadikan aku alat yang erat. Ku mau jadi saluran di sungainya Allah. Kedua, ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara tidak mengalami kehidupan model seperti saya. Kalau sudah terima berkat besar, Tuhan, berdoanya tunggu dulu. Ya. Atau sudah terima berkat besar, yang tadinya jam doa, tidak pikir doa tapi mulai rancang, besok saya beli ini, 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 terus kembali lihat uang, kira-kira uang cukupkah tidak. Ya, kita mendahulukan apa yang harusnya menjadi barang yang kita kendalikan, tapi kita mendahulukan dia daripada kita mendahulukan Tuhan. Buka Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat 8 sudah dapat langsung dibaca. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sekali lagi. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Anak gampang itu bukan milik Allah, bukan. Dan dia juga bisa menjadi anak yang terakhir. Ya, anak yang terakhir seperti yang tadi waktu awal saya sampaikan, bahwa kita bisa tertinggal. Tetapi mari kita melakukan perjalanan kita selama di dalam dunia ini dengan ketaatan mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan adalah mari kita berjalan selaras dengan firman Tuhan. Kita berjalan selaras dengan firman Tuhan. Kita berjalan searah dengan firman Tuhan. Walaupun engkau mau sampai lakukan firman Tuhan sampai sempurna, engkau manusia, engkau punya keterbatasan. Tapi setidaknya mari lakukan firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Bahwa Tuhan bilang, di saat saya terima berkat 1 juta, harus ada perpuluhan, pisahkan segera. Dan kalau bila perlu, engkau tidak perlu menunda untuk menyerahkannya kepada tempat yang patut engkau serahkan. Karena di saat engkau menunda, di saat engkau belanja sampai 990, terpaksa Tuhan saya pinjam dulu ya punya Tuhan, nanti saya ganti Tuhan. Padahal Anda tidak tahu berkat yang engkau terima datangnya dari Tuhan, dan engkau janji kepada Tuhan untuk engkau menggantikannya lagi kembali kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai sistem potong.
juta lagi, atau di saat engkau mau mendapatkan berkat 100.000, di saat itu engkau butuh 100.000, Tuhan Allah 100.000 itu ke tempat lain. Anggap saja engkau dengan Tuhan sedang saling menutup hutang. Jadi di saat engkau butuh 100.000 dan 100.000 itu dialihkan ke tempat lain, Tuhan terima kasih, ambil bagianmu. Ada yang bisa seperti itu? Atau tuntut Tuhan, saya perlu sekali sekarang. Oke, Tuhan katakan, oke, kau minta bagianmu hari ini, saya berkati kau. Oke, tetapi apakah kau mau penuhi bagianku? Bapak Ibu Saudara tinggal jawab sendiri. Bapak Ibu Saudara tahu jawabannya. Bapak Ibu Saudara bukan baru mengenal Tuhan hari ini, sudah mengenal Tuhan lama. Ketaatan membawa yang ketiga, ketaatan membawa kita semakin intim dengan Dia. Ketaatan membawa kita semakin intim dengan Dia. Hari ini Allah akan menutup semua berkat Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah mau semuanya datang menyembah Dia, datang memuji Dia, dan coba terapkan itu. Tuhan minta 1 hari, saya mau bilang 1 minggu terlalu jauh, 3 hari sudah terlalu besar. Saya perkecil lagi, 1 hari masih besar. Saya tetapkan saya 1 hari. 1 hari ini Tuhan bilang begini, aku akan memberkati engkau. Aku tahu yang kau perlukan saat ini, tetapi aku mau 1 hari ini kau duduk di dalam hadiratku. Apakah kau sanggup? Sebenarnya hal yang mudah kalau kita mau dengar. Hal yang mudah. Saya gembala, dan saya tahu bagaimana situasi yang kita jalankan di dalam suatu gereja atau di dalam kegiatan doa. Kita duduk 1 hari doa puasa saja, ya. Waktu saya masih di awal melayani di GB Rumah Doa, kami duduk doa puasa. Harus 1 hari itu kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Nah, itu yang coba kami praktekkan di tempat ini. Kami duduk di 1 hari dalam hadirat Tuhan. 3 hari puasanya, 3 hari itu duduk dalam hadirat Tuhan, tidak boleh keluar. Dan kami duduk dalam hadirat Tuhan. Tetapi gembala kami bisa pergi. Jadi jam doa sampai di mana jam istirahatnya, kita istirahat sebentar. Gembala keluar, dipanggil pergi pelayanan. Sudah kembali dan kami dipakai Tuhan. Beberapa orang dipakai Tuhan. Kami mulai gelisah. Aduh, kalau bisa itu jangan keluar-keluar. Kalau bisa dibilang 3 hari, duduk 3 hari di bawah kaki Tuhan. Saya belum pernah ikut, ya Ibu Nur ada ikut, saya belum pernah ikut dengan pendua-pendua kota, semuanya saya belum pernah ikut. Karena saya punya 1 hal yang saya perhatikan. Kalau dibilang puasa, semua harus berpuasa. Amin. Semua harus berpuasa. Beda dengan puasa harian hari Kamis. Kalau kita puasa hari Kamis, kalau kita pakai sistem gereja Betani Surabaya, itu semua beribadah. Semuanya jemaat juga beribadah. Kau mau puasa kan tidak kan, tetap kau beribadah. Karena kita biasa semua duduk ibadah selesai pulang. Itu sistem Betani. Jadi itu ibadah semuanya. Beda dengan ibadah khusus, puasa khusus pekerja. Tetapi yang namanya puasa 3 hari tidak boleh keluar dari hadirat Tuhan sama sekali. Ya, kami di sini 3 hari kami tidak keluar. Sampai hari terakhir kami mau buka, baru sayalah yang keluar untuk menyiapkan berkat untuk kami akan buka besok. Itu kemana? Ke pasar. Ya, belanja. Tetapi Tuhan Dia mau adalah kalau bisa ketaatan itu kita tunjukkan dengan kalau Dia sudah perintahkan, itu jangan harus kita lakukan. Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan tidak menjaga Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia selalu menjaga. Memang Dia tahu kita terbatas. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu ketidaksanggupan kita. Dia tahu, tapi Dia cuma mau bahwa setidaknya kita mencoba untuk lakukan. Setidaknya kita harus bisa mencoba untuk melakukannya. Karena di situ juga nilai ketaatannya dihitung oleh Tuhan. Supaya kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur 145 yang akan menguatkan bagian ini. Ketaatan membawa kita semakin intim dengan Dia. Mazmur 145, baca ayat 17 dan 18. Ya, tinggal 2 bagian lagi dan kita selesai firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya.
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan. Ya, dalam kesetiaan. Daud bilang begini, Tuhan, saya sudah berusaha jaga saya punya mulut satu hari ini untuk saya tidak bicara orang. Saya sudah satu hari ini jaga saya punya mulut untuk saya tidak boleh bicara orang. Saya tidak boleh marah-marah. Saya sudah jaga saya punya hati satu hari itu saya tidak boleh berbuat dosa. Tapi saya tetap berbuat dosa juga Tuhan. Apakah itu salah? Itulah sikap kejujuran yang Allah mau kita ada di hadapan Dia. Jadi engkau boleh buat apa satu hari itu engkau dengan Tuhan yang tahu. Berarti kita harus kembali mengungkapkan itu kepada Tuhan. Bahwa saya sudah menjaga tapi tidak bisa Tuhan. Kekuatan Tuhan akan dialirkan untuk engkau. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintahnya dan Tuhan akan semakin dekat lagi dengan orang tersebut. Jadi di saat kita taatlah itulah yang membuat Allah, kita menarik Allah dekat dengan kita. Kita taat dalam sesuatu hal, kita taat dalam segala perintahnya, kita menarik Dia dekat dengan kita. Dia mau mendekat dengan kita, Dia Allah yang kudus mau mendekat dengan kita. Yakobus pasal 4 ayat 8 untuk menguatkan Mazmur, untuk membandingkan. Di Yakobus bilang seperti apa? Yakobus pasal 4 ayat 8. Ayo, yang biasa baca kitab itu lincah, larinya kemana-kemana cepat. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Lanjut siapa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Mendekatlah kepada Allah, bukan tunggu Allah yang datang kepada engkau. Sudah begini jadi tidak usah biar sudah. Datang kepada Allah dan tunjukkan ketaatanmu kepada Dia dengan sikap dan segala keputusanmu yang akan mengubah hati Tuhan. Ayat bagian yang keempat, ketaatan menguduskan dan mendewasakan kita. Ketaatan akan membuat kita dewasa dan ketaatan juga itu akan menguduskan hidup kita. Yohanes 17 ayat 17. Injil Yohanes 17 ayat 17. Satu orang siap. Filipi pasal 2. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Filipi 2:12-13. Kuduskan mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 itu doa Yesus ya, kalau tidak salah perikopnya ya. Doa Yesus itulah yang Yesus disebut doa syafaat. Dan Dia berdoa untuk keselamatan kita di dalam dunia ini. Dia bilang Dia tidak berdoa untuk dunia ini, tapi Dia mau berdoa untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orangnya itu adalah siapa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Filipi 2:12-13. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Keselamatan itu sudah diterima oleh semua orang, terutama mereka yang sudah mengalami baptisan selam. Sudah terima keselamatan, dan keselamatan itu sudah ada di dalam tanganmu. Sekarang tinggal engkau menjaganya seperti apa. Dan di dalam kita mengalami baptisan selam bukan berarti kita itu sudah jaminan. Engkau mau hidup santai, engkau mau tidur-tiduran, tidak berdoa, tidak punya hubungan yang indah dengan Tuhan, tidak menciptakan suasana untuk selalu datang kepada Tuhan, tetapi engkau tetap yakin bahwa engkau masuk surga. Keselamatan adalah jalan kita untuk bisa selalu datang kepada Yesus. Tetapi yang akan membawa kita ke surga adalah ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan.
Bukankah ada satu pujian Pantekosta lama, firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwamu. Yang akan melakukan firman Tuhan, dia adalah orang-orang yang akan terangkat dan orang-orang yang akan dibawa ke surga. Ya, kita sampai hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama dengan saya dan keluarga. Kita mempunyai daya tarikan dari bumi ini sangat kuat, amin. Daya tarikan bumi ini sangat kuat. Dia berusaha menghambat untuk engkau tidak mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia menghambat, dia menarik engkau. Gravitasi bumi ini sangat kuat. Dia berusaha bikin kakimu untuk tidak boleh terangkat dengan ringan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu berusaha datang kepada Tuhan. Engkau akan dibuatnya ringan di saat sangkakala Allah bunyi, engkau akan ringan untuk tinggal naik. Jadi kita naik bukan dengan sesuatu alat yang menarik, tapi firman Tuhan yang akan membawa kita ke surga. Dan yang terakhir, perkenanan dan ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Perkenanan, apakah Bapak Ibu Saudara berkenan di hadapan Tuhan? Itu adalah rahasia pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan gembala tidak punya hak berkata bahwa engkau tidak berkenan, engkau berkenan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata satu hari berapa jam? Satu hari kita berapa jam? 12 jam. Yesus dengan murid-muridnya waktu Yesus mau dibuang ke jurang, tapi orang yang mau buang itu tidak berani. Ahli Taurat mereka tidak berani, karena mereka takut banyak orang yang sudah percaya Yesus. Akhirnya mereka tinggalkan. Yesus dan murid-muridnya bergeser. Dan Yesus harus kembali lagi karena Lazarus sakit. Berita sampai kepada Yesus untuk Yesus kembali. Tapi Yesus menunda untuk kembali. Waktu Yesus mau kembali, murid-muridnya katakan, kok masih mau kembali ke sana lagi? Kok tidak lihat yang kemarin lu sudah lakukan untuk membuang engkau ke jurang? Kok tidak lihat keadaan kemarin orang-orang ingin membunuh engkau untuk membuat engkau hancur? Kok masih mau kembali ke sana? Yesus berkata apa kepada mereka? Selama masih siang mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan sebelum hari gelap itu datang. Maksudnya apa? Mumpung masih dalam keadaan yang baik ini, mari engkau cari wajah Tuhan. Engkau datang mendekat kepada Tuhan. Mumpung masih baik ini, engkau berseru kepada Tuhan sebelum hari malapetaka itu menimpa. Karena firman Tuhan ini akan lenyap. Tapi kuasa apapun akan lenyap, semuanya akan lenyap. Matahari akan lenyap, tutup semua. Tetapi firman Tuhan yang kau sudah miliki bertahun-tahun dalam hidupmu akan kekal dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ingat, tidak ada satu hari kamu memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kalaupun ada yang bisa memisahkan, Bapak Ibu Saudara yang membuka celah untuk dia. Tetapi kalau engkau tetap punya kesetiaan dengan Tuhan, saya percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita punya hak untuk mempermalukan iblis. Kita punya hak untuk menelanjangi iblis. Kita punya hak untuk melakukan semua. Karena Yesus berkata apa di dalam Roma terakhir, dia berkata, kasih karunia Kristus ada di atas engkau, ada di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, pegang firman Tuhan. 1 Yohanes 3:22. Ya, para pelayan boleh mempersiapkan diri. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Sudah baca? 1 Yohanes 3:22. Baca Rian. Kau baca itu saja terus kau naik pena siap pengkhotbah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini bawa minta? Pekerjaan, pemulihan, atau masa depan diberkati Tuhan? Apa yang Bapak Ibu Saudara mau datang kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tinggal kita mau utarakan kepada dia dan kita melakukan perintah Tuhan. Kita mau taat kepada perintah Tuhan. Maka pengkhotbah 3 ayat 11 akan digenapi dalam hidup kita.
dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara tidak memahami jalan hidup Bapak Ibu Saudara dari awal sampai akhir, tetapi Allah tahu semuanya. Dan Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu Dia akan melakukan segala sesuatu yang indah tepat pada waktunya, tetapi bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Dia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan waktu kembali. Ku takut awan berjatuh, aku ku bimbang Yesus peliharaku. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, akan menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Inilah tanda ketaatan kami untuk menerima tubuh dan darah. Kami percaya ketika kami menerima penyertaan-Mu akan menjadi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima tubuh dan darah. Haleluya. Haleluya. Dan siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan amin.